Sekarang kita akan membahas notasi yang digunakan pada model EPQ. Jadi ada P yaitu tingkat pertambahan persediaan ataupun produksi, ada D yaitu tingkat permintaan, ada P dikurang D itu adalah tingkat pertumbuhan persediaan, ada D permintaan pada satu periode perencanaan, S itu adalah biaya tambahan untuk memulai proses pertambahan persediaan secara bertahap, kemudian ada Q yaitu jumlah pertambahan persediaannya setiap kali pertambahan, kemudian ada C biaya produksi, ada H persentase biaya simpan, ada H kecil biaya simpan per unit per periode, ada TP yaitu periode waktu pertambahan persediaan, ada lead time ya dinotasikan dengan L, dan reorder point dinotasikan dengan R. Nah, saya akan menjelaskan konsep persediaan maksimum dalam EPQ. Jadi ini adalah Q-nya dan ini adalah batas Q maksimumnya, dimana ini Q maksimum berhubungan dengan P dikurang D. Terus ada TP, dan ini adalah titik reorder point-nya saat kita melakukan pemesanan, dimana dari titik reorder point ini hingga saat T2 itu adalah lead time kita. Oke. Nah, Qmax atau jumlah persediaan maksimum yang bisa kita hitung itu kita bisa dapat formulasi dari TP dikali P dikurang D. Kemudian ada persediaan rata-rata, itu diperoleh karena langsung digunakan dari persediaan yang ada, maka key average-nya atau persediaan rata-ratanya itu adalah Qmax dibagi 2. Kemudian untuk persediaannya sendiri itu bisa kita peroleh dari TP dikali P. Jadi kalau kalian lihat nih ya, segitiga ini bisa kita peroleh dari TP dikali dengan P. Kemudian periode waktu atau TP sendiri ya bisa kita pindah ruaskan ya, jadi Q bagi P. Sedangkan biaya simpan itu adalah Q average dikali H ini kan per unit yen per periode, jadi tinggal dikalikan saja. Nah, silakan di otak-atik kenapa bisa biaya simpannya jadi seperti ini. Bisa kalian substitusikan dari key average yang ini ya, TP dikali P kurang D dibagi 2. Silahkan dicoba di otak-atik rumusnya. Kemudian ada reorder cycle. Ini maksudnya kapan lagi kita akan melakukan pemesanan. Nah, biaya pesan sendiri adalah D per Q dikali S, dimana biaya total persediaan adalah biaya pesan ditambah biaya simpan. Nah, jadi kita tahu tadi biaya total persediaannya adalah biaya simpan ditambah biaya pesan. Nah, untuk kalau kita mau tahu biaya total persediaan minimumnya, jadi syaratnya itu adalah fungsi dari biaya total persediaan itu kita turunkan dan dibuat sama dengan 0, dimana biaya total persediaan sendiri ini merupakan fungsi terhadap Q atau jumlah persediaan kita, sehingga kalau kita ambil rumus BTP-nya ini adalah biaya pesan ditambah biaya simpan, kita peroleh ini, dan fungsi ini BTP ini diturunkan terhadap Q sehingga diperoleh ini. Dan karena D BTP per DQ-nya itu sama dengan 0, maka Q optimal kita bisa peroleh adalah akar dari 2DS per H dikali 1 min D per P.
Jadi syaratnya adalah turunan pertama dari BTP ini terhadap Q itu sama dengan 0. Kalau kalian ingat, ini adalah merupakan titik stasioner. Oke, kemudian sehingga kita jadi bisa menentukan biaya total persediaan minimum kita, yaitu adalah ini. Oke. Nah, bisa dapetin dari mana? Nah, bisa kita peroleh dari BTP itu kan. Nah, bisa diotak-atik dari substitusi dengan Q optimal. Saya akan coba diotak-atik ya. Kemudian reorder point. Reorder point ada dua, yaitu bisa dinyatakan dalam waktu. Kalau dinyatakan dalam waktu itu berarti kita bisa mencarinya adalah T2-nya, atau saat kita akan melakukan produksi kembali dikurang dengan L atau lead time-nya. T2 sendiri itu adalah formulanya adalah Q per D. Jadi kuantitinya dibagi dengan tingkat permintaan. Kemudian kalau mau kita nyatakan dalam unit persediaan reorder point, kita bisa mengalihkan lead time-nya dengan tingkat permintaan, yaitu D dikali L. Nah, ini adalah contoh kasus di mana diketahui P-nya itu adalah 125 per tahun, D-nya 75.000 per tahun, S-nya sekian, C-nya, H-nya, H besarnya persentasenya, dan H kecilnya, dan lead time-nya adalah 3 hari. Maka dari yang kita ketahui ini bisa dilakukan analisis, yaitu yang pertama, karena 1 tahun itu ada 250 hari. 250 hari ini adalah hari kerja, di mana D-nya itu adalah tingkat permintaan kita bisa bagi, jadi D besar dibagi dengan waktu per hari, jadi dapat 300 per hari, P-nya 500 per hari. Kemudian diperoleh Q-nya, kita tinggal substitusikan saja. Ini adalah Q optimal ya. Kemudian dalam setahun akan terjadi reorder karena kita udah dapat Q-nya, D-nya ada, yaitu 25 siklus pemesanan ulang. Nah, untuk waktu produksi atau penambahan persediaan, nah itu adalah TP-nya, jadi kita bagi Q-nya dengan P kecil, dapat 6 hari. Kemudian untuk persediaan maksimum, yaitu TP-nya dikalikan P dikurang D, itu 1200 unit. Nah, untuk biaya total persediaan minimum, jadi kita tinggal substitusikan saja dari yang kita ketahui sehingga diperolehlah Rp6.000. Untuk reorder point, untuk waktu T2 dikurang L, T2 nya sendiri adalah Q dibagi D sehingga diperoleh 7 hari. Kalau untuk unitnya bisa kita nyatakan dengan D dikali L, yaitu 900 unit. Nah, ini adalah pengerjaan dari kasus yang diberikan. Maka kesimpulan yang kita bisa peroleh adalah yang pertama, dalam satu siklus penambahan persediaan itu adalah 3.000 unit yang dilakukan secara bertahap selama 6 hari. Kalau kalian bisa lihat grafiknya ini, jadi 6 harinya itu adalah TP kan ya, 6 hari di mana dilakukan sebanyak 3.000, dan selama 6 hari ini tingkat penambahan produksinya yaitu 500 unit per hari. Nah, biaya total persediaan minimumnya adalah 6.000, kita perlu tadi ya udah hitung. Kemudian satu siklus pesanan ulang itu adalah 10 hari, ini satu siklusnya yaitu T2-nya. Kita ulang, jadi saat T2 kita akan melakukan pemesanan kembali atau melakukan produksi kembali
dalam 1 tahun yaitu 250 hari kerja itu akan terjadi 25 siklus pemesanan ulang. Nah, tingkat persediaan maksimum akan terjadi pada hari ke-6. Nah, jadi ini maksimumnya pada hari ke-6 ini akan mencapai persediaan maksimum, tingkat persediaan maksimum yaitu 1.200 unit. Nah, saat pemesanan ulang yaitu pada hari ke-7, ini persediaan, jadi pada hari ke-7 di sini tingkat persediaan kita itu tinggal 900 unit. Nah, ini digunakan sampai masuk kembali hasil produksi yang baru. Nah, jadi pada hari ke-10 kan tadi 6 hari 9 pada saat T2 yaitu hari ke-10 ini. Jadi penambahan produksi untuk periode berikutnya dimulai. Nah, inilah cara pengerjaan dari kasus. Jadi nggak cuma bisa ngitung, tapi kita juga bisa mengambil intisarinya. Nah, kalau lebih bagus lagi bisa digambarkan grafiknya, jadi terbayang kapan reorder pointnya, TP itu apa, key-nya itu seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.